Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Pagi ini kita akan membaca renungan bersama dengan saya, Pendeta Samuel Charles Momoka, pendeta yang ditugaskan oleh Majelis Sinode di GPIB Batrahaya Surabaya. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat berbagai hal baik yang Tuhan sudah hadirkan dan siapkan bagi kami. Kami mau mulai aktivitas di hari ini dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Karena itu kami mendasarkan aktivitas kami dalam bimbingan firman Tuhan. Berbicara dalam penyertaan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami dengan benar akan firman-Mu dan belajar juga melakukannya dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Yosua pasal 24 ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Kitab Indonesia. Firman Tuhan berkata, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, lalu Ia menempatkan kegelapan antara kamu dan orang Mesir, dan mendatangkan air laut yang melingkupi mereka. Kamu telah melihat dengan mata kepalamu sendiri apa yang telah kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, bertahun-tahun lamanya kamu tinggal di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang tinggal di seberang sungai Yordan. Ketika mereka memerangi kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Lalu kamu menduduki negeri mereka, sedangkan mereka kumusnahkan dari hadapanmu. Ketika itu Balak bin Sipwa, Raja Moab, bangkit memerangi orang Israel. Ia mengirim utusannya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikian aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Heli, orang Yebus. Namun aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Aku telah melepaskan tawon ganas menggauli kamu, sehingga binatang itu menghalau mereka dari hadapanmu, termasuk kedua orang Amori itu. Jadi bukan oleh pedangmu atau oleh panah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, pagi ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita hari yang baru. Saya memulai renungan saya dengan cerita kisah ketika kuliah dulu di Jogja. Kami pernah tinggal dan kos bersama di wilayah Bausastra, Yogyakarta. Ada pengalaman menarik yang mereka bagikan dan ceritakan ketika kami baru masuk di sana. Salah satunya adalah seringnya mereka jalan bersama-sama untuk bukan sekedar jalan, kadang juga melakukan salah satu percobaan sosial atau eksperimen sosial. Salah satu yang mereka pernah lakukan adalah pergi bersama ke kebun binatang Gembira Rokan, Yogyakarta, dengan menggunakan sarung yang diselempangkan dan juga celana pendek dan baju ala kadarnya, membawa tikar, membawa termos nasi, membawa termos air juga. Nah tentunya kegiatan teman-teman ini membuat banyak orang memperhatikan, banyak mata melihat dan menilai. Saat itu orang tidak ada yang berpakaian seperti itu untuk pergi ke kebun binatang. Pasti dengan pakaian rapi, dengan keluarga, dan tidak membawa bekal karena sudah tersedia makanan di sana. Nah dari sini saya membayangkan keadaan seperti itu. Pasti teman-teman juga malu dan seolah-olah memandang semua mata yang menilai
menyaksikan dan lain sebagainya. Tapi saya juga menyadari bahwa dari sini kita melihat hidup kita itu tidak bebas nilai. Kita hidup bersama dan di antara orang lain. Kita akan dinilai, kita akan diperhatikan ketika kita bersinggungan atau berhadapan dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudara-saudara sahabat GPIB dimanapun berada, demikian juga firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika Yosua menyaksikan akan kebaikan Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang menunjukkan kasih Tuhan bagi umat Israel agar mereka boleh selalu percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tetapi ada juga maksud dari Tuhan ketika mereka telah memasuki tanah perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah, dan karena itu mereka juga masih ada dan hidup di antara orang-orang lain, suku-suku bangsa lain yang masih ada dan tinggal di sana. Karena itu tentunya sebagai orang pilihan Allah, mereka harus memadankan hidup mereka dengan apa yang Allah kehendaki, menyesuaikan hidup mereka seturut dengan apa yang Allah inginkan, agar sebagai umat pilihan Allah, mereka boleh menunjukkan kualitas hidup yang baik sehingga banyak orang boleh juga diselamatkan. Allah memilih bangsa Israel bukan sekedar hanya melihat Israel yang kecil atau bentuknya bagaimana, bangsanya seperti apa. Israel dipilih Allah atas kehendak Allah untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang berlandaskan Tuhan, kualitas hidup yang bermakna itu harus dimiliki oleh orang percaya. Nah, kalau kita mau merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita pelajari dan kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama tentunya kita diingatkan bahwa meskipun ketika kita bangun pagi hari kita berpikir banyak masalah yang kita masih harus tangani dan hadapi, ingatlah bahwa kita masih bisa bangun itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan dan kasih Tuhan. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Karena itu pertama-tama kita harus bersyukur dan percaya. Ketika Tuhan masih memberikan kehidupan, Tuhan tentunya menginginkan agar kita menjalaninya dengan bertanggung jawab dan dengan penuh syukur dan sukacita. Yang kedua, tentunya juga Tuhan Yesus menginginkan agar sebagai orang-orang yang beriman, kita juga berada di antara yang lain. Hidup yang berkualitas, hidup yang baik, dan hidup yang memiliki integritas. Itu harus juga kita miliki dan kita jaga. Karena ketika Tuhan masih memberikan kehidupan, kita juga harus menunjukkan sikap hidup yang bersyukur, sikap hidup yang menyayangi dan menghargai Tuhan juga. Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Layakkah kita untuk diselamatkan? Layakkah kita menjadi orang-orang yang diselamatkan Allah? Tentu itu harus ditunjukkan dengan sikap hidup yang benar, sikap hidup yang berkualitas. Karena dengan itu Yesus boleh dipermuliakan lewat hidup saya dan saudara. Mari kita menjalani hari ini dengan menjadi teladan bagi Kristus dan dengan percaya bahwa Kristus tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menutup renungan ini bersama dengan doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur jika pagi ini kami diberi kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Biarkan dalam firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami bahwa kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami selalu ada dan senantiasa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Karena itu sebagai orang yang percaya, kami boleh menatap hari ini dan menjalankan hari ini dengan bertanggung jawab. Jadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang ditunjukkan lewat kualitas hidup yang baik dan menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Kami berdoa bagi semua yang bergumul dengan masalah kehidupan mereka, mampukan mereka Tuhan untuk menunjukkan bahwa bersama dengan Tuhan
pergumulan itu mampu dihadapi. Bagi mereka yang sakit, biarkan iman dan percaya mereka tidak dikalahkan oleh sakit yang belum kunjung disembuhkan. Mereka boleh terus percaya akan pemeliharaan Tuhan dan akan kasih dan rahmat Tuhan. Dan bagi berbagai masalah yang ada dalam hidup kami, biarkan kami hanya bergantung kepada Tuhan, mencari solusi bersama dengan Tuhan, dan juga menjadi berkat dan penyelesai masalah bagi pergumulan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa lebih khusus bagi GPIB yang akan melangsungkan persidangan Sinode Raya pada hari Senin yang akan datang sampai dengan 1 minggu. Kami mohon penyertaan Tuhan supaya seluruh panitia persidangan Sinode Raya boleh dipersiapkan. Majelis Sinode GPIB juga boleh mempersiapkan diri dengan baik. Dan setiap peserta yang hadir dari berbagai tempat di Indonesia juga boleh hadir dalam keadaan selamat, menjalankan persidangan dan kembali lagi dengan hasil yang baik untuk GPIB yang lebih baik di tahun-tahun pelayanan selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sahabat GPIB, Tuhan Yesus memberkati. Di tengah gelombang zaman GPIB berlayar teguh, kapal iman kita kini menuju Makassar, tempat kita bersidang, menata arah baru pelayanan. Di bawah anugerah Tuhan, kita bersiap menyambut era baru GPIB. Ini bukan sekedar sidang, ini adalah panggilan sejarah. Makassar siap menyambut peserta persidangan Sinode Raya GPIB. Kami siap menyambut panggilan sejarah. Bersama kita melangkah menuju persidangan Sinode Raya 22 GPIB tanggal 27 hingga 31 Oktober 2025 di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan.